lagi dengan materi kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Untuk jika pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang perkembangan tabel periodik, sifat-sifat unsur dalam tabel periodik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu senyawa kimia? Iya, senyawa kimia adalah terdiri dari dua unsur. Nah, kita akan belajar cara penamaan senyawa kimia tersebut. Jadi, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu adalah menjelaskan pengertian tata nama senyawa kimia beserta prinsip-prinsip dasar penamaan pada penamaan senyawa kovalen, ionik, asam basa, dan hidrat dengan tepat. Lalu, menyampaikan perkembangan sains dan komunikasi ilmiah di berbagai bidang, serta menjelaskan pentingnya tata nama senyawa dengan penalaran kritis, dan yang terakhir itu menganalisis serta mengidentifikasi penerapan tata nama dalam konteks nyata dengan mengintegrasikan konsep dasar tata nama. Nah, jika kita lihat dari gambar tersebut, ada bahan apa aja nih teman-teman? Ada garam, cuka, dan obat-obatan. Terus, bagaimana sih kita bisa memastikan bahwa nama bahan tersebut sudah sesuai dengan rumus kimianya? Misal, di situ ada garam, rumus kimianya itu adalah NaCl. Kira-kira, apakah nama dari NaCl itu adalah garam saja? Ataukah ada aturan penamaan lain? Ataukah dia punya nama yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang tata nama penamaan senyawa kimia di pertemuan kali ini. Nah, untuk gambar yang ini, jika kita lihat di sini adalah gambar tabel periodik unsur yang dikelompokkan berdasarkan golongannya. Kita kemarin sudah melihat ini, mempelajari ini adalah tabel periodik unsur yang terbaru, yang modern, yaitu karya dari Henry yang sudah diperbarui. Nah, dari tabel periodik tersebut, kita kelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya ya teman-teman. Untuk yang biru itu adalah unsur dengan sifat logam, lalu untuk unsur dengan warna kuning itu adalah unsur dengan sifat kimia non-logam, dan yang orange itu adalah unsur dengan sifat semi-logam. Lalu tata nama senyawa kimia. Nah, tata nama senyawa kimia adalah suatu aturan atau sistem penamaan menurut IUPAC atau International United for Pure and Applied Chemistry. Senyawa kimia sendiri itu ada senyawa kimia organik dan senyawa kimia anorganik. Senyawa kimia organik adalah golongan besar dari senyawa kimia yang molekulnya itu mengandung karbon. Sedangkan senyawa anorganik merupakan senyawa yang pada umumnya itu tidak mengandung atom karbon sebagai komponen utama dan biasanya itu berasal dari mineral, misalnya air, gas, dan asam. Nah, tata nama senyawa organik tidak akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang tata nama senyawa anorganik. Yang lebih spesifiknya ada 3, yaitu senyawa kovalen biner dan ion, senyawa poliatomik, dan senyawa asam basa dan garam. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang senyawa kovalen biner dan ion saja ya teman-teman. Nah, kita masuk ke tata nama senyawa kovalen biner.
Senyawa biner itu merupakan senyawa yang terdiri dari dua jenis atom. Senyawa kovalen biner itu merupakan senyawa yang terbentuk dari adanya atom non-logam dengan atom non-logam juga, yang mana biasanya itu terletak di golongan 4A hingga 8A dan ada atom hidrogen juga. Lalu untuk aturan penamaannya bagaimana? Nah, aturan penamaannya itu yaitu dengan jumlah atom non-logam 1 ditambah atom nama non-logam 2 ditambah jumlah atom non-logam 2. Aturan penamaannya itu adalah jumlah atom non-logam 1 ditambah non-logam 1 ditambah jumlah atom non-logam 2 ditambah nama non-logam 2 dan diberi imbuhan ida. Nah, jumlah atom di sini itu digunakan aturan angka Yunani, di mana angka 1 itu disebut mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, teman-teman, kita harus hafal tentang angka-angka Yunani ini, dari mulai mono hingga deka. Jadi, jangan lupa ya. Nah, lanjut. Penulisan itu dilakukan berdasarkan urutan seperti berikut dari B, SI, C, SB, AS, P, N, H, TE, S, E, S, I, BR, CL, O, dan F. Lalu, kita ingat lagi aturan penamaannya, yaitu jumlah atom non-logam 1 ditambah nama non-logam 1 ditambah jumlah atom non-logam 2 dan nama non-logam 2 diberi imbuhan ida. Contoh yang pertama ada NO2. Nah, kedua unsur ini sudah merupakan atom dengan sifat kimia non-logam, sehingga ini merupakan atom atau senyawa kovalen biner. Nah, kita ingat lagi aturan penamaannya, yaitu jumlah atom non-logam 1. Di sini N dia punya jumlah 1. Nah, biasanya dalam kimia jika dia jumlahnya 1 dan terletak di depan itu biasanya tidak ditulis, sehingga langsung saja kita tulis nitrogen. Lalu ke jumlah atom non-logam 2 yaitu 2 di sini karena O punya 2 unsur di dalamnya, jadi 2 yaitu di. Lalu ditambahkan dengan nama non-logamnya yaitu oksigen diberi imbuhan ida, jadi nitrogen dioksida. Contoh yang kedua, di sini ada H2O2. H di sini punya 2 atom. Jadi ditulis di untuk jumlah atomnya dan nama non-logamnya itu hidrogen. Jadi dihidrogen. O di sini punya 2 atom sehingga di juga ditulis di ditambah nama non-logamnya oksigen. Tapi diberi imbuhan ida. Jadi dihidrogen dioksida. Lalu kita lanjut ke yang nomor 3. Di sini ada HCl. Nama yang benar adalah hidrogen klorida, bukan hidrogen monoklorida. Kenapa? Karena pada aturan penamaan hidrogen ditambah halogen atau golongan unsur pada golongan halogen itu tidak menggunakan awalan angka Yunani. Misalnya mono, di, tri, tetra itu tidak digunakan. Jadi langsung saja kita tulis nama non-logam 1 ditambah nama non-logam 2 dan diberi imbuhan ida, sehingga namanya adalah hidrogen klorida. Lanjut kita ke tata nama senyawa ion. Senyawa ion itu adalah senyawa logam dan non-logam
yang mana logam itu membentuk ion positif atau kation, dan non-logamnya itu membentuk ion negatif atau anion. Nah, logam di sini itu biasanya terletak di golongan golongan utama 1A sampai 3A, dan ada juga yang di logam transisi. Nah, penamaannya dari logam utama dan logam transisi itu berbeda. Kalau di logam utama hanya nama logam plus nama non-logam diberi imbuhan ida. Untuk logam transisi itu diberi di tengahnya itu ada bilox yang ditulis dengan angka Romawi. Aturan penamaan logam utama juga dikecualikan untuk SN dan PB. Contoh penamaan tata nama senyawa ion di sini ada 3, yaitu yang pertama NaCl. Kita langsung saja tulis natrium klorida karena tidak ada aturan penulisan jumlah atom non-logamnya atau jumlah atom logamnya. Sehingga langsung saja kita ditulis Na itu natrium, Cl itu klor, dan ida diberi imbuhan ida, jadi natrium klorida. Lanjut, contoh kedua, di sini ada Mg3N2, yaitu Mg adalah magnesium, N adalah nitrogen, diberi imbuhan ida, jadi nitrida, magnesium nitrida. Contoh yang ketiga, di sini ada AlCl3, yaitu Al aluminium, Cl klor, diberi imbuhan ida, jadi aluminium klorida. Lalu untuk aturan penamaan logam transisi, selalu diingat bahwa ditambahkan sebuah bilox yang ditulis dengan angka Romawi. Jadi, misal contohnya di sini ada FeCl2 menjadi besi 2 klorida. Kenapa? Karena di sini Cl atau anionnya itu punya muatan negatif 1, tapi punya 2 atom. Menjadi, kalau dijumlahkan itu jadi minus 2. Sehingga agar dia seimbang, dia butuh plus 2 untuk di Fe-nya. Sehingga Fe itu mempunyai bilox plus 2. Gitu. Nah, untuk contoh yang kedua ada CuCl. Cl tadi punya muatan minus 1. Dia punya 1 atom saja, sehingga hanya minus 1. Untuk melengkapinya, Cu butuh bilox berapa agar dia seimbang? Plus 1. Jadi Cu punya bilox plus 1, sehingga namanya adalah tembaga 1 klorida. Nah, karena materi pada pertemuan kali ini sudah selesai, mari kita belajar. Nah, untuk PR atau untuk latihan soal, Ibu harap kalian menuliskan nama senyawa dari rumus kimia ini dan kelompokkan mana saja yang termasuk senyawa kovalen biner dan mana yang termasuk senyawa ion. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Lalu ada juga tuliskan rumus kimia dari senyawa ini dan juga kelompokkan mana saja yang termasuk senyawa kovalen biner dan mana yang senyawa ion. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai teman-teman. Ibu harap kalian sudah mengerti, atau jika masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.